Hans J. Eysenck adalah seorang psikolog Jerman-Inggris yang terkenal dengan teorinya tentang kepribadian. Beliau lahir pada tanggal 4 Maret tahun 1916 di kota Berlin, Jerman. Dia tumbuh dan tinggal di kota itu sampai tahun 1934 lalu pindah ke Inggris saat berusia 18 tahun. Hans mulai belajar psikologi di Universitas London, dan di kota yang sama ia bekerja sebagai manajer di Institute of Psychiatry. Eysenck berpendapat dasar umum sifat-sifat kepribadian berasal dari keturunan, dalam bentuk tipe dan trait, namun dia juga berpendapat bahwa semua tingkah laku dipelajari dari lingkungan. Ada 4 tingkatan hierarkis menurut Eysenck, yaitu dari hierarki yang tertinggi ke hierarki yang rendah, tipe, traits, habit, respon spesifik. Hierarki tertinggi, tipe, kumpulan dari trait, yang mewadahi kombinasi trait dalam suatu dimensi yang luas. Selain itu Eysenck menemukan 3 dimensi tipe, yaitu ekstravensi, E, neurotisisme, N, dan psikotisme, P, yang dapat berkombinasi langsung antar dimensi secara bebas. Trait dari ekstraversi, sociable, sociable, lincah, livety, aktif, aktif, asertif, asertif, mencari sensasi, sensation seeking, riang, carefree, dominan, dominance, bersemangat, surgen, berani, venture some. Trait dari neurotisisme, cemas, anxious, tertekan, depres, berdosa, guilt feeling, harga diri rendah, low self-esteem, tegang, tension, irasional, irasional, malu, shy, murung, moody, emosional, emotional. Trait dari psikotisme, agresif, agresif, dingin, cold, egocentric, egocentric, tak pribadi, impersonal, impulsif, impulsive, antisosial, antisocial, tak empatik, kreatif, kreatif, keras hati, tough-minded. Dalam perolehan trait ekstraversi, neurotisisme dan psikotisisme, juga kecerdasan, sebagian didasarkan pada bukti hubungan korelasional antara aspek-aspek biologis seperti CAL dan ANS dengan dimensi-dimensi kepribadian. Namun Eysenck juga berpendapat bahwa dasar umum sifat kepribadian berasal dari keturunan dalam bentuk tipe dan trait, namun semua tingkah laku yang tampak pada hierarki kebiasaan dan respon spesifik, semuanya, termasuk tingkah laku neurosis, dipelajari dari lingkungan. Tidak seperti Freud yang memandang neurosis berkembang dari konflik tak sadar antara kekuatan-kekuatan instingtif dengan proses pertahanan ego. Eysenck berpendapat inti fenomena neurotis adalah reaksi takut yang dipelajari, terkondisikan. Hal itu terjadi manakala 1 atau 2 stimulus netral diikuti dengan perasaan sakit, nyeri fisik maupun psikologis. Kalau traumanya sangat keras dan mengenai seseorang yang faktor hereditasnya rentan menjadi neurosis, maka bisa jadi cukup satu peristiwa traumatis untuk membuat orang itu mengembangkan reaksi kecemasan dengan kekuatan yang besar dan sukar berubah. Diatesis stres model, sekali conditioning ketakutan atau kecemasan terjadi, pemicunya akan berkembang bukan hanya terbatas kepada objek atau peristiwa asli, tetapi ketakutan, kecemasan itu juga dipicu oleh stimulus lain yang mirip dengan stimulus asli atau stimulus yang dianggap berkaitan dengan stimulus asli. Mekanisme perluasan stimulus ini mengikuti prinsip generalisasi stimulus yang banyak dibahas dalam paradigma behaviorisme. Setiap kali orang menghadapi stimulus yang membuatnya merespon dalam bentuk usaha menghindar atau mengurangi kecemasan, menurut Eysenck orang itu menjadi terkondis perasaan takut cemasnya dengan stimuli yang baru saja dihadapinya. Jadi kecenderungan orang untuk merespon dengan tingkah laku neurotik semakin lama semakin meluas sehingga orang itu menjadi mereaksi dengan ketakutan stimuli yang hanya sedikit mirip atau bahkan tidak mirip sama sekali dengan objek atau situasi menakutkan yang asli. Menurut Eysenck, stimulus baru begitu saja dapat diikatkan dengan stimulus asli sehingga orang mungkin mengembangkan cara merespon stimuli yang terjadi serta-merta akibat adanya stimulis itu tanpa tujuan fungsional. Eysenck menolak analisis psikodinamik yang memandang tingkah laku neurotik dikembangkan untuk tujuan mengurangi kecemasan. Menurut tingkah laku neurotik sering dikembangkan tanpa alasan yang jelas. Lebih besar dari sering menjadi kontraproduktif, semakin meningkatkan kecemasan dan bukannya menguranginya. Jika tingkah laku itu diperoleh dari belajar, logikanya tingkah laku itu juga bisa dihilangkan dengan belajar. Eysenck memilih model terapi tingkah laku atau metode menangani tekanan psikologis yang dipusatkan pada pengubahan tingkah laku salah alih-alih mengembangkan pemahaman mendalam terhadap konflik di dalam jiwa. Bisa dibayangkan, Eysenck sangat menentang Freud, dan memandang terapi psikoanalitik dan psikodinamik biasanya tidak efektif untuk menangani simptom neurotik.
Menjawab kritik terhadap analisis faktor yang terlalu deskriptif, dan yang menentukan faktor-faktor perolehan dari matrik korelasi secara arbitrer, sewenang-wenang, tergantung apa maunya peneliti. Eysenck mengembangkan metode analisis kriterion analisis. Pada metode analisis faktor tradisional, peneliti langsung saja menyusun seperangkat alat ukur yang meliput seluruh ranah penelitian, dengan harapan analisis faktor nanti akan mengungkap latar belakangnya. Analisis kriterion Eysenck mengharuskan peneliti mulai dari pengembangan hipotesis mengenai spesifikasi variabel latar belakang yang akan diteliti, baru kemudian menyusun seperangkat alat ukur yang dirancang untuk mengungkap faktor-faktor yang dihipotesakan itu. Responden yang diteliti sekurang-kurangnya dua kelompok, diduga mempunyai perbedaan tingkat kepemilikan variabel yang akan diukur. Kelompok dengan tingkat kepemilikan variabel yang berbeda itu yang disebut kelompok kriterion, dan analisis faktor yang melibatkan kelompok kriterion, disebut analisis kriterion. Membandingkan skor dua kelompok yang mempunyai kualitas yang berbeda, dapat dipakai untuk menganalisis sensitivitas item tes yang pada gilirannya akan menghasilkan pengukuran diduga trait secara valid dan reliabel. Ada 4 sektor utama yang mengorganisir perilaku. 1. Sektor kognitif, merupakan sebuah pemikiran kita. Contoh, dia adalah orang yang ramah dan dia juga orang yang sopan. 2. Sektor konatif, perilaku wujud dari sektor kognitif dan sektor afektif. Contoh, saya mengatakan perasaan saya kepada dia jika saya mengagumi dia karena keramahannya dan sikap sopan santunnya. 4. Sektor afektif, merupakan perasaan kita sendiri. Contoh, saya mengagumi dia karena dia ramah dan sopan. 5. Sektor somatik, merupakan fisiologis atau keadaan tubuh kita. Contoh, jantung saya berdegup kencang jika berdekatan dengan dia karena saya mengaguminya. Teori kepribadian Eysenck menekankan peran herediter sebagai faktor penentu dalam perolehan trait ekstraversi, neurotisisme, dan psikotisisme, juga kecerdasan. Sebagian didasarkan pada bukti hubungan korelasional antara aspek-aspek biologis, seperti CAL dan ANS dengan dimensi-dimensi kepribadian. Namun Eysenck juga berpendapat, bahwa dasar umum sifat kepribadian berasal dari keturunan dalam bentuk tipe dan trait, namun semua tingkah laku yang tampak pada hierarki kebiasaan dan respon spesifik, semuanya, termasuk tingkah laku neurosis, dipelajari dari lingkungan. Tidak seperti Freud yang memandang neurosis berkembang dari konflik tak sadar antara kekuatan-kekuatan instingtif dengan proses pertahanan ego, Eysenck berpendapat inti fenomena neurotis adalah reaksi takut yang dipelajari, terkondisikan. Hal itu terjadi manakala satu atau dua stimulus netral diikuti dengan perasaan sakit, nyeri fisik maupun psikologis. Kalau traumanya sangat keras, dan mengenai seseorang yang faktor hereditasnya rentan menjadi neurosis, maka bisa jadi cukup satu peristiwa traumatis untuk membuat orang itu mengembangkan reaksi kecemasan dengan kekuatan yang besar dan sukar berubah. Diatesis stres model. Sekali kondisioning ketakutan atau kecemasan terjadi, pemicunya akan berkembang bukan hanya terbatas kepada objek atau peristiwa asli, tetapi ketakutan, kecemasan itu juga dipicu oleh stimulus lain yang mirip dengan stimulus asli atau stimulus yang dianggap berkaitan dengan stimulus asli. Mekanisme perluasan stimulus ini mengikuti prinsip generalisasi stimulus yang banyak dibahas dalam paradigma behaviorisme. Setiap kali orang menghadapi stimulus yang membuatnya merespon dalam bentuk usaha menghindar atau mengurangi kecemasan, menurut Eysenck, orang itu menjadi terkondis perasaan takut cemasnya dengan stimuli yang baru saja dihadapinya. Jadi kecenderungan orang untuk merespon dengan tingkah laku neurotik semakin lama semakin meluas, sehingga orang itu menjadi mereaksi dengan ketakutan stimuli yang hanya sedikit mirip atau bahkan tidak mirip sama sekali dengan objek atau situasi menakutkan yang asli. Di antara instrumen-instrumen yang pernah dikembangkannya, ada 4 inventori yang pengaruhnya luas, dalam arti dipakai oleh banyak pakar untuk melakukan penelitian atau untuk memahami klien, maupun dalam arti menjadi ide untuk mengembangkan tes yang senada. 1. Maudsley Personality Inventory, MPI, mengukur E dan N dan korelasi antara keduanya. 2. Eysenck Personality Inventory, EPI, mengukur E dan N secara independen. 3. Eysenck Personality Questionnaire, EPQ, mengukur E, N, P, merupakan revisi dari EPI, tetapi EPI yang hanya mengukur E dan N masih tetap dipublikasikan. 4. Eysenck Personality Questionnaire Revised,
EPQR, revisi dari EPQ. Kritik utama terhadap Eiseng adalah teorinya terlalu sempit. Teori itu hanya membahas 3 dimensi kepribadian dan hubungannya dengan biologi saraf, tanpa menyinggung topik-topik yang menjadi pusat perhatian pakar psikologi pada umumnya, seperti motivasi, drives, kemauan, dan impuls. Eiseng menyinggung perkembangan